Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah al-hadi ila ridwanih. Salawatullah Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa banyaknya, kenikmatan yang tidak mampu untuk kita hitung, dari kenikmatan iman, Islam, kesehatan, waktu luang, dan kenikmatan yang lainnya, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita mampu melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Kalau kita kembali kepada abad sekitar 1014 tahun yang lalu atau 1015 tahun yang lalu, maka kita akan membaca, mendengar bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beraneka ragam rintangan dalam dakwah, mengajak manusia kembali kepada Al-Khaliq, kembali kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah jalan keluar, memberikan kemudahan untuk tersebarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu penyebab penguat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika salah satu di antara singa kota Makkah dan merupakan salah satu di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Dia adalah seorang asadullah, singa Allah dan Rasulnya. Dia juga seorang yang dikenal dengan Sayyidus Syuhada, penghulu di kalangan para syuhada di perang Uhud. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berbeda 2 tahun. Hamzah lebih tua 2 tahun dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya ketika Hamzah pulang dari berburu dan dia masuk ke kota Makkah, yang dimana di perjalanannya menuju rumahnya dia dihadang oleh seorang budak daripada Abdullah ibn Juda'an, yang dimana seorang budak tadi menghadang Hamzah bin Abdul Muttalib dengan mengatakan, "Ya Hamzatu, sejatinya Abu Talib telah menghinakan keponakanmu
sejatinya Abu Jahal telah menghinakan keponakanmu, dan dia telah menghina apa yang telah dilakukan dari ibadahnya. Maka langsung Hamzah bin Abdul Muttalib menuju kepada Abu Jahal. Dan ternyata pada waktu itu Abu Jahal sedang berkumpul di parlemennya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib mendatangi Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal dia pukul dengan busurnya atau dengan anak panahnya pula, sampai terlukalah Abu Jahal. Kemudian para pemuda di kalangan Bani Mahzum, mereka berdiri untuk membela Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal mengatakan, jangan kalian balas apa yang dilakukan oleh Abu Ammarah. Abu Ammarah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sejatinya aku telah mencela keponakannya, sejatinya aku telah menghina keponakannya, dan merupakan suatu hal yang wajar ketika ada seorang paman, anaknya dicela, anaknya dihina di hadapan khalayak ramai. Tentunya dia akan membalas apa yang telah dilakukan oleh sang pencela tersebut. Kemudian ketika memukul, ada sebuah kata-kata yang indah yang keluar dari mulut Hamzah bin Abdul Muttalib dengan mengatakan, "Atashubba Muhammadan wa ana ala dinihi." Apakah kau celak Muhammad padahal aku berada di agamanya? Sebuah spontanitas, sebuah pernyataan daripada Hamzah bin Abdul Muttalib di hadapan Abu Jahal dan khalayak ramai yang menjadikan mereka itu terkaget dengan perkataan Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka pada waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib langsung meninggalkan mereka semuanya, langsung pergi untuk melihat bagaimana keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kondisinya. Maka di parlemen Abu Jahal, di kalangan mereka berbicara satu dan yang lainnya. Kata mereka, apakah benar kira-kira Hamzah bin Abdul Muttalib ini masuk Islam? Apakah kira-kira Hamzah bin Abdul Muttalib sudah memeluk agamanya Muhammad? Kemudian kata Abu Jahal, kayaknya dia itu hanya sekedar asabiyah, hanya sekedar fanatik, hanya sekedar membela kabilahnya. Saya yakin dia keceplosan ketika dia mengatakan, apakah kau mencela Muhammad padahal aku berada di agamanya? Maka ini sangat luar biasa, sebuah pertanyaan yang dalam di kalangan Daru An-Nadwah, parlemennya Abu Jahal. Dan ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di Darul Arqam. Kemudian beliau Hamzah bin Abdul Muttalib menanyakan, wahai anak saudaraku, bagaimana kondisimu? Kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa kepadamu yang lebih daripada apa yang aku lakukan kepada Abu Jahal, maka sungguh aku akan lakukan itu demi membelamu. Dan kemudian saksikanlah, kata Hamzah bin Abdul Muttalib, saksikanlah bahwasannya mulai hari ini aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Sebuah perkataan yang menyebabkan Hamzah bin Abdul Muttalib semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadi sosok pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadi tameng dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata mereka, setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, sudah mulai kita ini ngerasa kewalahan. Itu baru satu orang yang masuk Islam di kalangan singa
kota Makkah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil hikmah dari Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan bahwasannya para ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa di antara faedah hikmah yang bisa kita ambil dari Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, yang pertama, boleh jadi kita tidak suka, ternyata itu malah justru menghadirkan sebuah kebaikan kepada kita. Kita melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, dihina, mungkin ketika kita katakan kita akan merasa sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan marah. Tetapi disitulah ada sebuah hikmah. Berapa banyak orang yang masuk Islam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicaci, dihina, bahkan dibuat sebuah karikaturnya. Ternyata tidak sedikit orang yang masuk Islam untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu hal yang terbaik buat kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu merupakan sebuah keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-19, ketika Allah mengatakan wa fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, itu Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Ketika kita katakan, ketika Allah merintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita katakan mungkin sholat itu menyusahkan, mungkin sholat itu menyita waktu, mungkin sholat itu menyita konsentrasi. Itu suatu yang mungkin kita benci, akan tetapi itu mendatangkan sebuah kebaikan buat kita semuanya. Banyak orang-orang yang mendapatkan ilham ketika dia selesai sholat. Banyak orang-orang yang selesai sholat dia mendapatkan sebuah ide-ide yang cemerlang. Itu karena bantuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Maka bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu menjadikan sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Kemudian faedah yang kedua, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, di antaranya adalah rasa fanatisme golongan, ya, qabilah, marga, yang dimana mungkin tidak suka ketika marganya itu dihina. Tapi ternyata itu di antara sebab dia masuk Islam. Kemudian hikmah yang ketiga, bisa jadi ada orang yang ketika masuk Islam disebabkan karena materi, karena iming-iming harta duniawi. Bisa jadi seperti itu. Tetapi lambat laun ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki sebuah ketetapan di dalam agamanya, kekokohan dalam agamanya, keteguhan dalam agamanya,
lambat laun yang namanya tujuan tadi sebagai hal yang mendapatkan harta duniawi itu bisa hilang. Dan itu disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Sesungguhnya pada zaman dahulu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada sebagian orang masuk Islam karena diiming-imingi dengan sebuah harta benda, diiming-imingi dengan sebuah kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Islam sudah ada dalam dadanya, dalam kalbunya, maka dia menjadikan Islam lebih dia cintai daripada harta dan seisinya. Sofwan ibn Umayyah ketika dia mendapatkan hadiah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 200 ekor kambing, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Wa man dakhala fil Islam la yukhsha alaihi al-faqah. Orang yang masuk agama Islam tidak akan pernah khawatir untuk miskin. Kemudian diikutilah oleh semua rakyat-rakyatnya, semua kabilah-kabilah di bawah Sufyan ibn Umayyah. Dan Sufyan ibn Umayyah adalah seorang anak daripada Umayyah bin Khalaf yang dibunuh oleh Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Tapi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dia tidak kurang daripada 200 ekor kambing untuk menjadikan dia itu lunak hatinya. Kemudian ada seorang ulama pun mengatakan, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, ketika beliau berkata, talabna hadzal ilma li ghairillah fa aballahu an yakuna li ghairi. Dahulu kami, kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, dahulu kami ada yang belajar ilmu bukan karena Allah azza wa jal, bukan untuk mencari wajah Allah azza wa jal, akan tetapi Allah rubah, Allah jadikan ketika dia belajar dengan serius, Allah rubah sesuatu yang kepada selain Allah kepada suatu yang tujuannya wajah Allah azza wa jalla. Bisa jadi orang ketika duduk di majelis bukan karena keinginan sendiri, dan itu tidak ada masalah. Bisa jadi itulah penyebab dia menjadi seorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah azza wa jalla. Kemudian faedah yang keempat dari Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya fanatisme itu tidak selamanya buruk. Fanatisme itu tidak selamanya tercela. Dan itu ternyata terjadi di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibela oleh keluarganya, sampai namanya Abu Talib, beliau meninggal dunia dalam kondisi belum memeluk agama Islam. Padahal perjuangannya luar biasa, padahal pembelaannya luar biasa, tetapi Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masuk kepada kabilahnya, karena kekeluargaannya, karena fanatisme kepada kesukuannya. Kemudian, dan itu Allah abadikan terkait dengan Nabiullah Syuaib ketika kaum Madian berkata kepada Nabiullah Syuaib alaihi salam, yang namanya kaum Madian mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa laula rahtuka larjamnak wa ma anta alaina bi'ajiz. Kaum Madian mengatakan, wahai Syuaib, sejatinya
kami nggak paham, kami nggak mau menerima apa yang kau sampaikan kepada kami. Kami tidak rela untuk menerima apa yang kau sampaikan kepada kami, wahai Syuaib. Kalau seandainya kau ini bukan dari kalangan keluarga kami, kalau seandainya kau bukan dari suku kami, la rajamnak, kami akan merajam kamu, wahai Syuaib. Dan kamu bukanlah orang yang kuat, orang yang berwibawa di hadapan kami. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil daripada kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu yang kelima adalah keutamaan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi telah meninggal dunia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bekas-bekas. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan risalahnya kepada kita. Maka tatkala kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mempelajari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita dan kita mendapatkan sebuah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit dari hikmah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka perbanyak oleh kita semuanya